Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan PPDB SMA, SMK Jawa Timur tahun 2021 yang telah dilaksanakan sejak beberapa minggu yang lalu. Dan di tahap sebelumnya kalian sudah melaksanakan kegiatan verifikasi nilai, dan pada tahap-tahap berikutnya kalian akan melakukan serangkaian aktivitas atau kegiatan berkaitan dengan mulai memasukkan nilai sampai dengan penguploadan berkas dan lain sebagainya. Nah, pada video ini saya ingin berbagi beberapa tips dan berbagi informasi 5 hal yang menjadi kesalahan sehingga berpotensi untuk menimbulkan kegagalan dalam pemilihan SMA ataupun SMK negeri di Jawa Timur. Ya, jadi informasi yang saya berikan adalah 5 informasi tentang hal yang membuat kalian gagal masuk di SMA ataupun SMK pilihan. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwa pemilihan SMA atau PPDB tahun 2021 ini mengikuti pola PPDB tahun 2020, yaitu semua sistem menggunakan sistem yang online. Ya, karena sistem ini online sehingga dibutuhkan ketelitian ya, serta kecermatan dari calon peserta didik baru. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah ketinggalan jadwal. Nah, ini banyak dihadapi oleh siswa ya, bahwa siswa tidak menyimak jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadwal ini telah ditetapkan mulai dari tahap pra pendaftaran, tahap pendaftaran sampai dengan pasca pendaftaran. Nah, dari tahap-tahap tersebut ini ada deadline-nya, baik deadline secara pemulaian ataupun pengakhiran. Nah, banyak di antara siswa itu yang mengalami ketinggalan jadwal. Jadi saya menerima beberapa informasi dan laporan dari peserta didik saya yang tiba-tiba WA saya, "Pak, saya apakah bisa melakukan verifikasi?" Padahal verifikasi sudah dilaksanakan di minggu sebelumnya. Nah, pada tahap berikutnya yaitu tahap pendaftaran ya, mulai dari pengambilan PIN, pemilihan sekolah, kemudian pengumuman dan lain sebagainya, kamu harus benar-benar bisa mencermati timelinenya. Kapan waktunya pendaftaran jalur ini, kapan waktunya pengumuman, sehingga kamu tidak ketinggalan jadwal yang sudah ditetapkan. Karena ini sistemnya secara online, jadi ketika kamu ketinggalan jadwal, maka kamu tidak akan bisa mengulangi atau berusaha untuk mendaftar lagi karena sistemnya akan ditutup sesuai dengan jadwalnya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah banyak di antara siswa yang gagal karena data yang diupload itu bukan data yang benar atau mengupload data yang salah. Nah, ini harus berhati-hati. Di dalam PPDB ini semua sistem sudah diterapkan, sudah diatur, termasuk terkait dengan berkas. Nah, salah satu berkas yang selama ini menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan KK. Nah, banyak di antara siswa yang KK-nya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan bahwa KK yang bisa didaftarkan adalah KK yang disahkan tertanggal sebelum 1 tahun dari tanggal pendaftaran. Jadi, apabila kakak dari siswa itu berusia kurang dari 1 tahun, misalnya disahkan bulan Desember tahun 2020, maka kakak itu tidak bisa digunakan untuk mendaftarkan PPDB online tahun 2021 ini karena usianya baru sekitar 5 bulan atau 4 bulan. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana caranya, misalnya kakak ini dengan terpaksa harus diperbarui, misalnya ada penambahan anggota keluarga dan lain sebagainya. Nah, apabila terjadi hal seperti itu, maka pemerintah provinsi juga sudah menetapkan bisa diganti dengan surat keterangan domisili
Ya, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan surat keterangan domisili ini harus berasal atau harus disahkan dari Dukcapil, ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, apabila kamu nekat nih, misalnya ya udahlah, nggak biasalah, aku upload aja, siapa tahu panitianya nggak tahu gitu kan. Nah, jangan salah. Datamu akan diverifikasi secara langsung oleh tim verifikator atau panitia PPDB. Maka kalau kamu menganggap data itu tidak akan bermasalah, nah ini hati-hati. Karena nanti akan ketahuan juga kalau misalnya usia dari kakakmu kurang dari 1 tahun. Nah ini harus berhati-hati berkaitan dengan data yang kamu input. Harus benar-benar tepat. Kesalahan yang ketiga adalah minimnya referensi. Nah ini harus berhati-hati nih. Karena sistemnya adalah sistem online dan mungkin sekolahmu, SMP-mu, SMA-mu, SMP-mu ya tidak bisa memberikan informasi secara lengkap, maka kamu harus bisa proaktif untuk mencari data atau informasi dari sumber-sumber yang lain. Ya, sekarang internet juga sudah berkembang sangat pesat. Di YouTube jika kamu search, maka kamu akan banyak menemukan referensi berkaitan dengan PPDB ini. Maka jangan menunggu informasi dari gurumu aja ya, karena kalau menunggu informasi dari gurumu, saya khawatir gurumu tidak memberikan informasi secara lengkap karena pembelajaran tatap muka juga sudah tidak diberlakukan lagi, maka kamu juga harus benar-benar bisa mencari informasi itu dari luar ya. Kamu bisa search baik di YouTube ataupun dari website PPDB-nya secara langsung, yaitu ppdbjatim.net. Oke, kemudian yang keempat, kesalahan yang keempat adalah adanya kesalahan pengisian data. Nah, kalau tadi datanya tidak tepat, nah kalau yang kelima, ini kamu harus hati-hati nih. Jangan-jangan data yang kamu masukkan itu data yang nggak tepat. Nah, ini harus hati-hati. Contohnya bagaimana? Contoh nih, kamu mengisi alamat sesuai dengan KK, kemudian kamu mengisinya salah, misalnya salah menuliskan RT ataupun RW. Nah, ini juga akan bermasalah, karena ketika nanti di cross check oleh panitia, antara data yang kamu upload dengan data KK-mu ini berbeda. Nah, ini akan menjadi masalah. Contoh lain data yang bisa bermasalah adalah misalnya rapor. Kenapa harus ada verifikasi rapor? Karena ada potensi rapor itu berbeda antara nilai yang diupload oleh sekolahmu dengan nilai rapor secara cetak. Nah, tujuan dari verifikasi adalah agar kamu bisa ngecek nih mana nilai yang salah dan bisa memperbaiki kesalahan nilai tersebut. Nah, kalau kamu menganggap biasalah, nggak usah diperbaiki atau nggak usah diverifikasi. Nah, ini hati-hati karena datamu nanti ketika tahap pengumpulan berkas dan berbeda dengan data yang diupload, maka juga akan menjadikan masalah dan kamu juga tidak bisa lolos gitu. Dan yang kelima, kesalahan yang kelima adalah tidak realistis dalam menentukan sekolah lanjutan. Maksudnya bagaimana? Di dalam sistem PPDB online ini ada yang namanya kuota. Ya, misalnya nih SMA, kuota zonasi ada sekitar 50%, kemudian kuota afirmasi 15%, kuota untuk perpindahan orang tua dan sebagainya ada 2% dan sebagainya. Nah, ini harus kamu cermati, jangan sampai kamu muluk-muluk nih istilahnya ya, pengen di sekolah yang favorit banget, sekolah yang sebenarnya jauh dari rumahmu ya, tapi kamu berusaha untuk masuk ke situ. Secara zona sudah tidak masuk karena banyak pendaftar yang mau masuk di sekolah itu, tapi kamu nggak realistis. Terus pokoknya aku mau sekolah di situ. Nah, ini harus hati-hati. Kamu harus bisa mempertimbangkan sekolah lanjutanmu. Ya, misalnya kamu pilih di SMA 1 ataupun SMA 2. Nah, kamu harus pertimbangkan nih, harus punya trik. Kalau misalnya nanti zonasi udah kamu merasa nggak masuk ya, kamu kan bisa mengira-ngira nih, sekolah SMP yang berada di SMA itu ada berapa ya? Kira-kira saya bisa bersaing dengan sekolah itu. Bagaimana tingkat persaingannya? Nah, itu harus bisa mengira-ngira nih. Nah, kalau misalnya kamu bisa menghitung atau bisa mengira-ngira itu tadi, maka kamu bisa menemukan jalur yang tepat nih. Karena ada banyak jalur kan. Kalau misalnya di SMK ada jalur prestasi rapor, ada jalur zonasi, ada afirmasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kamu harus realistis memilih sekolah sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kondisimu, sesuai dengan data alamat rumahmu, sesuai dengan rapormu jika kamu memang masuk di jalur prestasi. Nah, itu aja dulu 5 kesalahan yang bisa menjadi sumber kegagalan pemilihan SMA ataupun SMK. Nah, saya berharap kamu nggak salah lagi dalam menentukan SMA ataupun SMK yang kamu inginkan. Karena ketika kamu salah, maka
konsekuensinya mungkin kamu nggak bisa masuk di SMA negeri tahun ini, sehingga kamu bisa masuk ke SMA ataupun SMK swasta yang tidak kamu inginkan, atau kamu harus terminal dulu dan bisa mendaftar lagi di tahun berikutnya. Dan saya berharap kamu bisa lolos di tahun ini sesuai dengan SMA ataupun SMK yang kamu harapkan. Nah, itu dulu informasi tentang PPDB tahun ini. Dan seperti biasa saya ingatkan bagi kalian yang baru ataupun sudah lama di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Yuk bagikan semuanya agar mereka juga mendapatkan informasi ya, sehingga kamu bisa sukses bersama-sama dengan temanmu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.